Himbauan kepada para orang tua, semua tayangan Dia Satora Online ini membutuhkan pendampingan dari orang tua. Hai adik-adik semua, selamat datang di Dia Satora Online. Adik-adik, sudah siap Inayaman minggu ini? Hari ini Kak Vio nggak sendirian loh. Kak Vio ditemani sama dua kakak cantik, Kak Eva dan Kak Monik. Yuk kita panggil dulu yuk. Kak Eva, Kak Monik, bangun! Hai adik-adik. Nah, pagi-pagi kita sapa-sapaan dulu ya teman-teman adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Nah, sudah siap untuk ujian? Oke, kata Kak Eva sudah siap. Mari kita turun lagi nih, turun. Oke, let's go Kak Monik. 1, 2, 3. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, sekarang next lagu yang kedua ya. Ada suara Tuhan, ada suara Tuhan. Oke Kak Monik, mainkan lagunya Kak Monik. Dengar dia panggil nama saya. 1, 2, 3. Dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, kita ambil sikap doanya. Sebelum berdoa, kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu pujian sebelum berdoa. Oke Kak Monik. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku siap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami
biasa Tora setiap hari Minggu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga kami bisa mengikuti dengan baik. Berkatilah kakak-kakak biasa Tora yang sudah menyiapkan untuk kami. Tuhan tolong berikan kami kesehatan dan perlindungan selalu. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, di depan kalian ada Kak Eva versi kecil. Nah, tadi kan kalian udah nyanyi-nyanyi, udah pujian, terus juga udah doa kan? Sekarang Kak Eva mau nemenin kalian untuk dengerin firman. Kali ini Kak Eva akan cerita tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Bahannya diambil dari Markus 9 ayat 2 sampai 10. Penasaran kan adik-adik? Kalau gitu, kita langsung lihat yuk. Pada suatu hari, Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus, murid-muridnya, pergi ke sebuah bukit yang tinggi. Di sana mereka sendirian saja. Tiba-tiba, Yesus berubah rupanya, seperti mengenakan pakaian yang indah sekali, berkilauan, putih, bersih. Kemudian, muncullah Elia dan Musa dengan mereka. Musa dan Elia terlihat sedang berbicara kepada Yesus. Murid-murid Yesus kaget melihatnya. Maka berkatalah Petrus, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus mengatakan hal tersebut karena ia tidak tahu harus berbicara apa lagi. Maka datanglah awan menaungi mereka. Dari balik awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kemudian Musa dan Elia tidak lagi tampak bersama-sama dengan mereka. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun tentang apa yang mereka lihat di gunung tadi. Adik-adik, tadi suara dari langit, yaitu suara Allah Bapa, mengatakan kalau kita harus mendengarkan anaknya, yaitu Yesus sendiri. Makanya di akhir cerita, para murid Yesus mendengarkan Yesus dan melaksanakan apa yang Ia minta. Kalau kita juga bisa mendengarkan orang tua kita, guru kita, saudara kita, nenek kakek kita, seperti itu ya adik-adik. Nah, kalau gitu cerita kakak sampai di sini ya. Kita jumpa lagi kapan-kapan. Bye. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita kreativitas. Nah, kita akan bikin ini. Awan yang bisa digeser-geser. Nah, kayak gitu. Ini terinspirasi dari firman hari ini. Sekarang yuk kita cek dulu barang-barang yang kita butuhin. Pertama, 2 lembar kertas HVS, boleh yang bekas seperti ini. Yang penting salah satu sisinya masih kosong ya adik-adik, supaya bisa digambar. Terus kita butuh penggaris, lalu cutter, dan juga gunting. Ini agak berbahaya dan sulit untuk adik-adik yang masih kecil, jadi boleh minta tolong papa mama untuk mengawasi atau melakukan kegiatan potong-memotong ya. Lalu kita butuh lem, pulpen atau spidol untuk menggambar, dan juga alat mewarnai, boleh spidol, krayon maupun pensil warna. Ya, pertama-tama ambil salah satu kertas HVS-nya
Terus kita lipat jadi 2, bagian yang bekasnya ada di dalam ya, yang kosongnya di luar karena kita mau menggambar. Siapkan penggaris dan cutter, lalu ambil pulpen untuk menggambar. Kita gambar persegi panjang seperti ini dan kotak kecil di sebelahnya. Lalu gambar Tuhan Yesus mulai dari rambut, mata, mulut, badan, jangan lupa jenggotnya. Terus kita gambar ketiga murid Yesus yang waktu itu sedang bersama Yesus. Ada Petrus, Yohanes, dan juga Yakobus. Kalau kecepatan boleh di pause dulu ya adik-adik. Oke, kalau udah dikasih titik-titik di atas kepala Tuhan Yesus karena Tuhan Yesusnya bercahaya. Lalu dibuka lipatan kertasnya dan ambil cutter. Kita mau potong, pakai penggaris juga. Kita mau potong persegi panjang yang udah tadi kita gambar. Ups, ada kepala kakak. Nah, kita potong seperti ini. Boleh minta tolong papa atau mama ya adik-adik kalau kesulitan. Supaya nanti jadinya bolong deh seperti ini. Tada! Lalu dipotong juga yang kotak kecil di sebelahnya. Oke, kalau udah, kembali dilipat kertasnya. Terus kita ambil kertas HVS yang lain, gambar awan yang cukup besar dan muat untuk ditulis. Itu dipotong dulu awannya. Terus kita gambar persegi panjang yang lebih panjang dari persegi panjang yang tadi. Seperti ini kira-kira. Lalu gambar lingkaran kecil dan dipotong dua-duanya. Jadi seperti ini. Untuk jadi tarikannya nanti. Kalau udah kita tulis di awannya. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Markus 9 ayat 7. Kalau udah, kita tempel di kertas yang persegi panjang yang tadi yang kita gambar. Terus kita tempelnya di tengah awan, dan bagian yang ditempel itu bagian ujung persegi panjangnya. Sekali lagi kalau kecepatan boleh di pause dulu ya. Oke, kalau udah nempel, sisi satunya lagi dimasukkan ke dalam persegi panjang yang besar dan dikeluarkan melalui kotak kecil di sebelahnya. Jadi seperti ini. Kalau udah, lingkaran yang tadi dilem di ujung persegi panjangnya. Jadi seperti ini deh buat tarik. Kalau mau lebih kuat boleh pakai buffalo ya adik-adik bikin persegi panjangnya. Terus kalau udah dilem, jadi deh seperti ini. Lalu kita saatnya mewarnai sekarang. Boleh pakai pensil warna, krayon maupun spidol. Seperti ini. Warnanya bebas ya adik-adik, tidak ada warna tertentu. Nah, sekarang ambil pulpen dan tulis nama di bawah seperti ini. Jadi deh kreativitasnya. Dadah. Yeay. Oke, great job adik-adik. Sekarang sudah jadi kreativitas yang terinspirasi dari firman hari ini. Oke, saatnya terima berkat Tuhan. Hai, selamat pagi teman-teman dan kakak-kakak pembina. Senang hari ini kita bisa bertemu bersama dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan saya Romo Gregorius Zainuddin Dudi Projo dari Keuskupan Atambua, Timor, Nusa Tenggara Timur. Hari ini pada Minggu Prapaskah kedua, kita telah diajak untuk mengenal lebih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang menampakkan kemuliaan bagi kita. Dia sungguh adalah anak Allah yang dikasihi Allah Bapa di surga.
Kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini dan kita berdoa pada Tuhan dan mohon berkat Tuhan atas kita sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Penyelenggara, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Terutama pada hari ini Engkau memperkenankan kami, anak-anak-Mu, boleh semakin mengenal Yesus Kristus Tuhan kami yang dikasihi Allah. Dia menampakkan kemuliaan-Nya bagi kami, untuk kami semakin percaya bahwa Dia sungguh Allah yang datang menyelamatkan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bertemu satu sama lain, membagi cerita pengalaman iman. Semoga apa yang telah kami peroleh semuanya dapat menambah kekuatan iman kami. Kami dapat bertumbuh dan berkembang semakin lebih baik dari hari ke hari. Kami berdoa bagi teman-teman kami sekalian yang hadir maupun tidak hadir pada kesempatan ini. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Allah yang Maha Baik itu. Semoga kami Engkau tuntun selalu kepada jalan yang benar, dan semakin hari semakin berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus, Sang Terang jalan hidup kami itu. Kuatkanlah kami di setiap perjalanan hidup kami, dan tuntunlah kami selalu pada jalan yang benar. Semoga kami semua saling mengasihi, saling menolong satu sama lain dalam hidup kami selanjutnya. Allah yang Maha Baik, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari sekalian, teman-teman cilik yang berbahagia, kakak-kakak pembina, semua mereka yang kita ingat dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Dia Satora dan follow Instagram @dia.satora agar adik-adik tidak ketinggalan informasi seputar Dia Satora. Adik-adik yang manis, sampai di sini dulu ya kebersamaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.